Assalamualaikum, balik lagi nih di sini bareng Bang Maman di channel GF Station atau Good Friends Station, yaitu station buat teman-teman yang baik seperti Good Friends yang sedang menonton video Bang Maman pada kesempatan kali ini. Nah, seperti di judul ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kabar sedih atau kabar duka yang membuat banyak dari kita meneteskan air mata, di mana kabar ini sangat menyayat hati baik di masyarakat Indonesia bahkan lebih-lebih di masyarakat Malaysia, yang dimana emang kejadiannya terjadi di Malaysia ya, tepatnya terjadi di kilometer 80 Jalan Raya Timur Barat atau yang sering disingkat dengan JRTB Gerik Jeli, Perak, Malaysia, yang dimana di jalan tersebut telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya anak gajah jantan berusia 5 tahun yang tertabrak oleh truk pengangkut unggas ayam, teman-teman. Waduh, sangat menyedihkan sekali, sangat menyayat hati. Good Friends tahu kan gimana imutnya anak gajah, gimana sangat lucunya mereka, dan tiba-tiba kabar duka ini datang yang membuat kita sedih. Bahkan yang lebih sedihnya lagi itu, teman-teman ya, induk gajah ya, induk dari anak gajah jantan tersebut yang ngamuk, bahkan sedih banget melihat anaknya meninggal di tempat di bawah truk tersebut ya, di bawah lori tersebut, yang dimana memang induk gajah tersebut terlihat menempelkan kepalanya di bagian kanan truk tersebut, yang membuat kita tersayat gitu loh, karena memang induk gajah ini tertegun meratapi anaknya yang sudah tidak bernyawa, atau dia mungkin berharap anaknya akan hidup kembali, karena memang induk gajah tersebut menunggu anaknya bisa dievakuasi dengan selamat. Namun nahasnya anak gajah tersebut meninggal dunia di tempat, teman-teman. Waduh, gimana nih kok bisa gini kejadiannya? Nah, jadi kronologinya itu adalah ketika malam itu ya, sekitar jam 2 malam pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025, seorang pemuda berusia 28 tahun yang memang sebagai supir pengangkut unggas ayam ya, melintasi jalan raya tersebut. Memang jalan ini sudah dikenal memang jalan yang sangat berisiko tinggi atau rawan kecelakaan antara manusia dan satwa liar, yang memang jalan ini membelah kawasan hutan Belum Temenggor ya, gitu nggak penyebutannya? Kalau salah bisa beritahu ya Bang Maman. Nah, pada malam itu dengan kondisi minimnya lampu ya, ini kok malah mati lampu, teman-teman. Alhamdulillah lampunya udah nyala, Good Friend. Akhirnya sekarang kita bisa buat lanjut cerita lagi. Nah, jadi pada malam itu kan memang minimnya lampu atau minimnya penerangan di jalan membuat pandangan itu tidak jelas, teman-teman. Bahkan pada malam itu adanya kabut yang menyelimuti jalan tersebut. Itu membuat pandangan kita itu semakin nggak bisa dengan jelas ya melihatnya. Tapi memang supir dari truk ini sempat melihat adanya gajah yang sedang merumput di bahu jalan atau di pinggir jalan. Namun naasnya, teman-teman ya, tiba-tiba seekor anak gajah nyebrang atau melintasi jalan, namun dengan kondisi jarak yang dekat sehingga supir dari truk tersebut tidak bisa mengontrol laju truk tersebut, yang membuat kecelakaan itu terjadi dan membuat induk gajah itu ngamuk. Saking takut dan paniknya ya, membuat induk gajah itu langsung menyeruduk di bagian kanan truk, sehingga kita bisa lihat ya kalau truknya juga di situ agak sedikit penyok atau gimana ya, akibat dari serundukan gajah yang sedang mengamuk melihat anaknya yang sedang terperosok di bawah truk. Ya, ibu mana yang nggak panik melihat anaknya dalam kondisi yang sangat tragis seperti itu. Bahkan hewan pun juga memiliki hati nurani terkait anaknya. Gimana manusia yang diberikan hati dan akal, teman-teman ya. Ini seekor gajah loh, bukan manusia loh, ini hewan, teman-teman. Hewan aja punya hati. Terus gimana dengan manusia-manusia laknat di sana ya, yang memang memiliki anak namun anaknya diterlantarkan. Bahkan juga ada manusia-manusia jahat yang memang sudah membuat anak namun anaknya dibuang gitu aja. Aduh, kayak sangat tragis banget gitu loh. Ini seekor gajah bisa sangat sayang dengan anaknya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyayangi keluarga kita, terutama antara hubungan orang tua dan anak, teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan interogasi, memang kecelakaan ini tidak ada isu kelalaian di dalamnya. Jadi memang kecelakaan yang tidak disengaja. Dan hal yang lebih menyayat hati lagi, teman-teman ya, induk gajah ini menunggu anaknya sampai bisa dievakuasi, teman-teman. Jadi pada malam itu ibu gajah itu benar-benar meratapi, melihat keadaan, berharap anaknya bisa diselamatkan, sehingga ia berdiri di situ hingga 5 jam, teman-teman ya. Dari jam 2 malam hingga keesokan paginya, ibu gajah itu masih
masih terlihat menunggu anaknya. Karena emang induk gajah tidak bisa direlokasi, akhirnya induk gajah ditembak bius, teman-teman. Dan kemudian induk gajah dipindahkan ke hutan yang memang sedikit jauh dari tempat kejadian, dan orang-orang dapat mengevakuasi anak gajah tersebut kemudian dimakamkan secara layak. Namun gak selang lama kemudian, induk gajah itu datang ke tempat kejadian, teman-teman. Itu yang bikin kita sedih lagi, teman-teman. Induk gajah itu tahu tempat anaknya ditabrak atau dilanggar oleh truk tersebut. Namun di sana ia sudah tidak mendapati anaknya. Ia hanya bisa bersedih mencari anaknya, melihat kiri kanan, dan tampak terlihat di matanya itu ada seperti air mata ya. Jadi memang induk gajah ini sangat sedih, bahkan sampai menangis mencari anaknya. Aduh, kayak Bang Maman aja kayak ngelihat berita ini itu kayak tersentuh sekali hatinya ya. Gimana perjuangan seorang ibu gitu loh. Makanya itu juga kita harus sayang kepada orang tua kita, khususnya ibu kita, teman-teman yang udah melahirkan kita, merawat kita gitu. Intinya sedih banget gitu loh. Terus setelah kejadian ini, banyak pihak yang meminta agar induk gajah direlokasi ke tempat yang lebih aman, dikonservasi ya, sehingga bisa terpantau pemulihan dan kondisinya seperti apa. Dan kemudian memang setelah direlokasi ke tempat yang memang sudah seharusnya, karena memang induk gajah ini perlu perawatan, di sana dia diberikan makan, kemudian juga dipantau kondisi psikologisnya, dan memang sekarang sudah membaik. Nah pastinya induk gajah ini pasti masih merasakan keadaan yang shock dan sedih, karena memang tidak seperti biasanya. Kabarnya setelah induk gajah ini sudah baik kondisi fisik dan psikologisnya, nanti akan dilepaskan lagi ke hutan. Sebelumnya emang sering terlihat kalau induk gajah ini melintasi jalan tersebut bersama dengan anaknya atau bersama dengan kawanannya, namun sekarang induk gajah itu harus sendirian, tidak ditemani oleh anaknya lagi. Dan video-video yang beredar di sosial media membuat kita semakin sedih lagi, karena di awal dia berdua kesana kemari, terus tiba-tiba sekarang dia sudah harus kehilangan anaknya. Dan juga bahkan ada video yang menampakkan kalau di langit itu ada awan berupa anak gajah, yang memang mungkin anak gajah itu sudah di sana ya, di tempat yang sudah seharusnya. Semoga diberikan tempat yang baik oleh Allah. Sedih banget ya ngelihat ini gitu, seperti ada kecocokan gitu loh antara kejadiannya. Ada awan yang berupa gajah, terus juga pada hari tersebut ternyata Hari Ibu Internasional guys, dan itu juga yang membuat kita semakin sedih lagi, dimana induk gajah tersebut sedih di Hari Ibu Internasional, teman-teman. Bahkan Bapak Wakil Perdana Menteri Malaysia, Bapak Ahmad Zahid Hamidi pun juga mengungkapkan rasa sedihnya terkait kecelakaan ini, teman-teman, yang memang diupload di kanal TikToknya. Saya kesian tengok ya, ibu gajah tu tunggu 5 jam tau anak dia situ. Kemudian bila ditembak pelali, tarik ya, next day dia datang lagi. Setelah kejadian ini terjadi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia yakni Nik Nazmi menyebutkan memang jalan raya tersebut sering terjadi kecelakaan atau rawan terjadinya kecelakaan antara satwa liar dan juga pengendara yang berlalu lintas di jalan tersebut. Sehingga nantinya perlu diadakan tindakan hal yang lebih bagus lagi ke depannya, seperti pemasangan pemantauan lalu lintas di setiap titik yang rawan kecelakaan antara pengendara dan juga hewan, yang dimana nanti akan dipasangkan pagar listrik dan juga lampu lalu lintas yang pastinya memberikan dampak yang lebih bagus ke depannya. Beliau juga mengatakan bahwa sejak 2016 lalu setelah disurvei ternyata habitat gajah telah turun sampai 68%, teman-teman. Bayangin aja itu 2016, gimana sekarang, teman-teman. Dan beliau juga mengatakan sejak 5 tahun terakhir ini telah terjadi 8 kematian gajah akibat kecelakaan di lalu lintas Semenanjung Malaysia, teman-teman. Jadi emang udah banyak banget nih kejadian gajah meninggal dunia. Itu baru gajah, teman-teman. Belum lagi satwa liar lainnya yang emang terdampak. Bukan hanya gajah saja yang terdampak, tapi adanya di sana juga harimau Malaya, kemudian macan, tapir, dan satwa-satwa lain yang juga terdampak akibat pengalihan lahan, good friends. Jadi memang ada banyak pihak yang juga protes terkait pembangunan atau pengalihan lahan seperti jalan yang dibangun di kawasan hutan, termasuk LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengecam atau menolak dibangunnya jalan di kawasan hutan. Karena memang ini menyangkut hidup dan habitat dari satwa liar atau hewan-hewan yang memang tinggal di kawasan hutan tersebut. Menurut Departemen Kelestarian Satwa Liar, sudah terdapat 4.919 laporan terkait
terkait konflik antara manusia dan satwa liar. Laporan ini sudah terkumpul sejak dari tahun 2020 sampai 2024, teman-teman. Jadi kita juga di sini orang-orang Indonesia sangat berbelasungkawa terkait kejadian anak gajah yang meninggal dunia yang mengakibatkan induknya stres, dan semoga kita bisa melihat induknya kembali senang ya ke depannya, kembali bisa berkumpul lagi dengan kawanannya dan memiliki anak yang lainnya. Karena memang ada kabar yang mengatakan kalau gajah itu hanya melahirkan satu kali dalam seumur hidup, tapi itu adalah salah, teman-teman ya. Setelah kita pelajari, setelah kita survei dan kita lihat di internet, ternyata gajah itu bisa hamil lagi setiap 4 tahun sekali ya. Namun memang masa kehamilannya itu cukup lama, sekitar 2 tahun ya. Jadi ya mereka hamil lama, kemudian menjaga anaknya secara bener-bener gitu ya, dan tiba-tiba ditabrak oleh truk, kehilangan anaknya. Ya wajar banget kalau induk gajah ini sangat histeris, sangat trauma, sangat sedih gitu loh, teman-teman. Dan benar adanya kalau gajah itu adalah salah satu hewan yang paling cerdas, teman-teman. Otak gajah itu sebesar 5 kg, lebih besar daripada otak manusia yang hanya 1,3 atau 1,4 kg. Namun bukan berarti gajah bisa seperti manusia, enggak. Tapi memang dari besarnya otaknya aja kita bisa lihat kalau gajah itu memiliki neuron yang lebih banyak, bahkan 3 kali lebih banyak dari manusia, teman-teman. Jadi nggak heran kalau gajah memiliki kemampuan kognitif yang sangat bagus, mereka cerdas dan memiliki daya ingat yang sangat kuat. Bahkan mereka mampu mengenal orang, teman-teman, mengenal manusia, mengenal kawanannya, mengenal keluarganya, bahkan sampai mereka tua, teman-teman. Jadi jangan sampai ya good friends membuat gajah marah ya. Bisa jadi teman-teman nanti bakal diinget loh. Karena yang memang gajah ini bener-bener sangat kompleks, teman-teman ya. Mereka makhluk hidup yang sangat pintar dan cerdas. Ada juga kita lihat gajah-gajah yang mampu menggambar, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka tangani sendiri, dia mampu meminta bantuan kepada manusia, sehingga manusia di sini bisa melihat, oh ternyata gajah bisa minta tolong juga nih kepada manusia gitu. Karena mereka adalah makhluk yang sangat pintar, teman-teman. Walaupun mereka hewan, namun mereka juga memiliki emosi yang sangat bagus, memiliki sosial juga yang begitu bagus ya. Fun fact-nya itu gajah akan merawat anaknya hingga besar, teman-teman ya, hingga dewasa. Kalau gajah betina akan hidup bersama kawanannya sampai dia tua, sampai dia mati, teman-teman. Sedangkan gajah jantan akan diusir atau diminta untuk keluar dari kawanan ketika usianya sudah dewasa. Kapan usia gajah dewasa? Kalau gajah betina usia dewasanya ya sekitar 12 atau 10 tahun udah dewasa. Ya sebenarnya dibilang gajah betina benar-benar dewasa itu di usia 24 tahun. Namun di usia 10 itu gajah betina udah bisa hamil, teman-teman. Jadi di sini kita artikan dewasa ketika dia sudah bisa hamil ya. Adapun gajah jantan dikatakan dewasa ketika berusia 17 atau 16 tahun. Namun paling cepat mereka bisa kawin di usia 12 tahunan, teman-teman. Tapi biasanya gajah jantan akan diusir dari kawanannya sekitar usia 12 sampai 15 tahunan, teman-teman. Hah? Kenapa diusir? Karena kawanan gajah tidak ingin melihat gajah jantan tersebut menikah dengan sanak saudaranya. Wah gila kan? Ini pinter banget loh, teman-teman. Kan di penelitian pun juga mengatakan kalau kita menikah dengan sanak saudara kita, termasuk sepupu misalkan, ya itu kan masih deket ya, apalagi saudara sekandung, itu akan membuat keturunannya itu menjadi cacat, teman-teman. Ada kemungkinan besar cacat, teman-teman. Sehingga ini juga yang tidak diinginkan oleh kawanan gajah, sehingga anak gajah jantan diminta untuk mencari kawanan lain atau membuat kawanan lain di luar sana, sehingga anak gajah jantan mampu berkembang biak di luaran sana dan tidak mengakibatkan kecacatan keturunan. Gila, keren banget kan gajah? Dan perlu juga good friends ketahui nih, fun fact-nya, ternyata gajah itu adalah matriarki, yakni pemimpinnya adalah seekor gajah betina yang paling berpengalaman atau yang paling tua. Jadi dalam satu kawanan gajah dipimpin oleh seekor betina yang paling berpengalaman, ya ini biasanya yang paling tua, teman-teman ya. Karena emang gajah tersebut akan selalu melintasi daerah yang sama, teman-teman. Jadi emang gajah yang paling tua ini akan tahu rute perjalanannya akan kemana. Jadi kita nggak bisa nyalahin gajah kalau emang gajahnya itu merusak pertanian, merusak perkebunan, merusak perumahan, kawasan yang memang dialihkan untuk manusia. Karena emang itu adalah jalur gajah yang memang sudah bertahun-tahun dilintasi oleh gajah loh, good friends. Jadi ya itu emang jalur gajah. Jadi kita sekarang nggak bisa menyalahkan gajah, teman-teman, karena emang itu adalah jalur yang memang sudah biasa dilalui gitu, teman-teman. Wah, jika dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, comment, dan share ya, teman-teman. Dan juga nanti kita bisa aja bahas tentang hal-hal yang lain. Teman-teman juga bisa request tentang apa yang mau dibahas. Good friend, jangan malu-malu, jangan sungkan. Bisa juga follow IG Bang Maman.
Nah, jadi itu aja teman-teman ya. Kalau ada salah kata bisa dimaklumi, kalau ada salah informasi bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan kalau ada hal yang bagus, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mari kita bertemu lagi di next video and see you guys. Halo guys, ini Bang Maman baru selesai sholat Jumat. Dan habis itu Bang Maman langsung scroll sosial media Bang Maman. Dan ternyata Bang Maman dapat kabar, Bang Maman lihat video di mana kalau ibu gajah ini ternyata masih sering datang ke lokasi di mana anaknya itu ditabrak oleh truk yang bermuatan ayam itu teman-teman. Waduh, sedih teman-teman ya. Maksudnya ibunya itu selalu datang ke TKP teman-teman, ke tempat kejadian. Semoga pokoknya ibu gajah ini bisa mendapat anak lagi ke depannya, bisa bahagia lagi dengan kawanannya. Itu aja kayaknya, selebihnya ya kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye guys.